Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdalur Rijal dengan NIM 22481046. Saya mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan membacakan 3 hadis beserta dengan terjemahan, makna, dan satu contohnya. Sebagai salah satu bentuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah hadis. Di dalam pembahasan ini kita akan membahas 3 hadis. Yang pertama itu tentang menuntut ilmu. Yang kedua itu tentang bahwa setiap anak itu terlahir atas fitrah atau terlahir dengan suci. Kemudian yang ketiga adalah konsep atau kurikulum pendidikan di dalam Islam. Mari kita masuk kepada hadis yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan talibul ilmi fardhatan ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa maknanya? Maknanya adalah ilmu itu adalah sesuatu yang penting. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah sesuatu yang betul-betul ada di dalam diri seorang muslim. Terlepas dari usianya, baik muda maupun tua, terlepas dari bentuk fisiknya, mau cantik, mau jelek, mau hitam, mau putih, terlepas dari kesempurnaan fisiknya, mau cacat, mau sempurna, semuanya wajib menuntut ilmu. Apa contohnya? Contohnya adalah seorang muslim yang mempelajari ilmu zakat. Agar apa? Agar hartanya bersih dari hak-hak fakir miskin, agar hartanya bersih dari hak-hak orang lain. Yang kedua adalah hadis tentang fitrah seorang anak. Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Al-Bukhari yang berbunyi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sungguhnya setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi dan seorang Nasrani ataupun seorang Majusi. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa sesungguhnya setiap anak yang terlahir di muka bumi ini adalah dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan suci tanpa dosa. Namun orang tuanya yang sedikit demi sedikit menjerumuskannya ke dalam kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya adalah orang tua yang tidak membimbing anaknya dalam cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajarkan anaknya bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hadis tentang konsep atau metode kurikulum dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam Quran, dalam hadis At-Tabrani yang berbunyi uddibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak kalian di atas 3 perkara. Yang pertama itu apa? Hubbin nabiyakum, di atas mencintai kepada nabinya. Yang kemudian hubbi ahli baitihi, mencintai keluarganya. Yang ketiga adalah wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya adalah yang paling pertama yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka bahwa la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berwudu yang benar. Yang kemudian yang kedua adalah berikan kasih sayang kepada mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat keluarga.
Ajarkan kepada mereka bagaimana contoh keluarga yang benar sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ajarkan mereka membaca Al-Quran. Ajarkan mereka bagaimana tajwid yang benar, bagaimana qiraah yang benar, bagaimana matmat, makharijul huruf yang benar. Apa contohnya? Contohnya adalah orang-orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok pesantren. Kenapa? Untuk mengajarkan anaknya bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana contoh kasih sayang yang benar yang diajarkan dalam fikih-fikih Islam yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Kemudian yang terakhir, yang memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren agar apa? Agar pandai membaca Al-Quran, agar pandai membaca Al-Quran sesuai matmat, sesuai hukum-hukum, sesuai qiraah yang ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya paham betul bahwa dalam pembahasan ini masih banyak kekurangan atau masih banyak poin-poin yang seharusnya kita bahas. Namun qadarullah, pada kesempatan ini cukup sampai sini saja kita bahas. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah membimbing kita semua dalam hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.